Assalamualaikum. Kelas ibu bukan? Iya, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir Bu, hadir semua Ibu. Kita akan terlebih dahulu ya. Andiani, Hadir Bu. Candy, hadir Bu. Giska, Hadir Bu. Gita, Hadir Bu. Resti, Hadir Bu. Lia, Hadir Bu. Nanda, Tabia, Hadir Bu. Ira, Kaina. Untuk selanjutnya, marilah kita melakukan kebiasaan seperti biasa, yaitu menyanyikan lagu-lagu nasional kita dan surah-surah pilihan. Oke, apakah ada yang bisa menjadi diri untuk hari ini? Saya Bu. Silakan ke depan. Untuk semuanya, silakan berdiri. Silakan duduk kembali. Kita lanjut untuk membaca surah-surah pilihan dan surah hari ini yaitu surah Al-Fil. Silakan untuk membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil
agama itu atau mengerjakan adalah sebuah lembaga intelektual dan sebuah lembaga besar yang didirikan oleh dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nah, benar sekali. Baik, hikmah adalah pusat ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai para ilmuwan yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar kalian itu dapat memahami, dapat mengetahui para ilmuwan yang lahir pada masa dinasti Abbasiyah dan bagaimana kontribusi mereka terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Nah, umat Islam itu memiliki banyak para ilmuwan yang berkontribusi sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Para ilmuwan Muslim pada masa dinasti Abbasiyah Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan adanya Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah adalah tradisi literasi yang berkembang pesat dengan memunculkan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Berbagai perpustakaan, baik perpustakaan publik maupun perpustakaan pribadi itu menyebar luas di mana-mana. Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum seperti ilmu pengetahuan kedokteran, filsafat, astronomi, matematika, dan ilmu pengetahuan agama seperti ilmu fikih, ilmu kalam, dan sebagainya. Oke, di sini Ibu akan menanyakan mengenai video pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian simak. Silakan disimak ya. Setelah ini kita akan membuat kesimpulan mengenai materi yang kita. Assalamualaikum. 7 tokoh bangsa Muslim yang berjasa pada dinasti Abbasiyah. Maju menurutnya peradaban Islam tergantung sejauh mana dinamika umat Islam itu sendiri. Dalam sejarah, salah satu dinamika yang tercatat ialah masa dinasti Abbasiyah, di mana masa tersebut merupakan masa kejayaan umat Islam sepanjang sejarah. Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad dan banyak perubahan bersejarah yang positif dan bernilai penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak sekali penambang-penambang dan pelayaran yang tercatat dalam sejarah, seperti di bidang falsafah, sains, politik, agama, pengobatan, astronomi, dan lain sebagainya. Pada yang dahulu, orang-orang yang sudah menemukan suatu hal yang baru, maka dia wajib bagi untuk menyebarkan apa yang dia peroleh. Ilmuwan Islam pada dasarnya ialah orang yang tidak hanya sekedar memahami ilmu, namun mereka juga menguasai ilmu pada usia yang muda dan mereka menguasai ilmu itu dengan waktu yang relatif singkat. Nah, berikut adalah 7 tokoh ilmuwan yang Abbasiyah. Yang pertama, Ibnu Sina, bernama lengkap Abu al-Husain Abdullah Ibnu Sina. Ibarat sering mengatakan Franz, Pascal, dan Abdullah mengakui pemikirannya. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang paling terkenal yaitu Al-Muqaddimah. Nah, sekarang kita sudah menonton video. Di sini Ibu meminta agar kalian membuat kesimpulan mengenai apa yang telah kita lihat dari video tadi dengan bermain game yang bernama Menjagakan. Baik, Ibu. Di sini Ibu akan memberikan lembaran dan kalian memilih contoh yang paling benar dari kertas yang kalian dapat dengan kertas yang ada pada teman kalian. Ibu. Thank you.
Oke, sudah dapat semua kertasnya? Silakan kalian mencari pasangan yang cocok dengan kertas yang kalian dapatkan, dan setelah itu presentasikan depan kelas. Apakah sudah mendapatkan pasangan masing-masing? Sudah. Silakan berdiri di samping pasangannya masing-masing. Berdiri. Iya. Silakan kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu? Kami dulu. Kami terlebih dahulu. Yeay. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kami perkenalkan teman-teman, saya Sandy Wesayuti Dan saya Rachel Emilia. Tokoh yang saya dapatkan adalah Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina. Lalu kontribusinya adalah dengan kitab Al-Sifat Al-Qur'an fi Al-Fiqh, ia menjadi peletak dasar ilmu kedokteran modern, yang dimana karyanya dijadikan teori dasar bagi mahasiswa kedokteran di seluruh dunia ini. Apakah benar anak-anak? Benar. Bagus, silakan kembali. Kami Bu. Dulu ya yang sudah dulu. Tokoh yang saya dapatkan yaitu Al-Khawarizmi atau Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Jadi dengan kitab Nusa Al-Qalam Kebala, karyanya itu menjadikan buku teks matematika utama di Universitas Eropa dan memperkenalkan ilmu aljabar ke Eropa. Apakah benar? Benar. Bagus sekali, silakan Ibu. Oke, pada Andi. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini tokoh yang kami dapat yaitu Ali Al-Tabari atau Ali Ibnu Sa'id Al-Tabari. Nah, jadi sini kontribusinya itu dalam sebuah karya Firdaus Al-Hikmah, yaitu tentang sistem pengobatan yang menjadi peletak dasar ilmu kesehatan bagi anak-anak dan juga di bidang pertumbuhan anak-anak dalam kitab tafsir yang berjudul Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an. Apakah benar? Benar. Iya. Baik, tokoh yang kami dapatkan yaitu Al-Kindi atau dikenal dengan Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq Al-Kindi. Di sini dia merupakan penulis dengan 270 buku tentang berbagai dan kajiannya itu filsafat, logika, psikologi, musik dan lainnya. Nah, karyanya ini yang diterjemahkan ke bahasa Latin memberikan pengaruh besar pada pemikiran Eropa pada abad pertengahan. Apakah benar anak-anak? Benar. Bagus sekali. Silakan dulu. Masya Allah, ternyata sudah banyak yang mengetahui mengenai para ilmu muslim pada masa Bani Abbasiyah dan bagaimana kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. Ya Bu, alhamdulillah. Jadi pada masa Bani Abbasiyah itu berkembang berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan agama. Bidang ilmu pengetahuan umum pertama yaitu kedokteran. Nah, pada masa Bani Abbasiyah itu sudah ada rumah sakit yang berfungsi sebagai tempat untuk merawat orang yang sakit. Rumah sakit pertama yaitu yang dibuat oleh Harun al-Rashid pada awal abad ke-9. Beberapa dokter yang terkenal, apakah saya ingat tadi? Yang pertama, yang kedua, ketiga,
juga ilmu pengetahuan filsafat. Filsafat itu lebih menekankan pada akal dan logika dalam memahami segala sesuatu. Pada awalnya, filsafat itu banyak digunakan oleh kelompok umat Islam dalam berdiskusi dengan kalangan non-muslim tentang permasalahan-permasalahan agama. Hingga selanjutnya, filsafat itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang banyak menarik minat masyarakat pada saat itu. Beberapa filosof yang pertama ialah Al-Hindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Ilmu pengetahuan selanjutnya yaitu astronomi dan matematika. Astronomi dan matematika itu berkembang cukup pesat selama masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad yang berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap berbagai benda-benda langit. Para astronom Abbasiyah itu telah bekerja untuk menentukan ukuran bumi dan sekelilingnya. Dari pekerjaan itu, para astronom Abbasiyah akhirnya berhasil membuat tabel astronomi dan berhasil menggeser tabel astronomi Yunani dan India yang sudah digunakan sebelumnya. Selanjutnya juga berkembang ilmu pengetahuan agama. Ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yaitu ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tentang akhlak, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Nah, selain itu ada beragam seni juga yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya seni arsitektur, patung, lukis, industri, dan seni musik. Berbagai seni itu dikembangkan dalam rangka memberikan sentuhan keindahan pada kota Baghdad dan sebagai pusat peradaban dunia pada masa itu. Selain berbagai karya seni tersebut, ada juga berbagai macam seni lain, misalnya seni sastra. Di antaranya karya sastra yang melegenda dan menjadi cerita rakyat yaitu Hikayat Seribu Satu Malam. Untuk memperdalam pemahaman kalian lagi, di sini ibu telah membuat pinner sebagai untuk evaluasi kita pada hari ini. Silakan kalian maju satu persatu untuk memencet tombol spinner dan menjelaskan kontribusi mengenai para ilmuwan yang telah kalian dapat. Oke, menurut saja. Yang pertama, Andieni, silakan maju ke depan. Dari dulu. Malah akan begini. Mana bisa ya? Oke. Jadi kontribusi ini itu yaitu dengan 270 buku tentang berbagi bidang kajian seperti filsafat, logika, psikologi, musik, dan lain-lainnya. Pada ini yang diterjemahkan beberapa lagi memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran Eropa pada abad ke-5. Oke, jawabannya benar. Silakan duduk kembali. Dan selanjutnya lihat itu. Sandy. Mau silakan untuk depan. Oke, jadi kontribusi Ibnu Sina dengan kitabnya yang bernama Al-Shifa dan Al-Qanun fi Al-Tib, ia menjadi peletak dasar ilmu kedokteran modern dan karyanya dijadikan teori dasar bagi mahasiswa kedokteran di seluruh dunia. Oke, benar sekali. Silakan duduk kembali dan selanjutnya yaitu Reski. Ya Bu. Ibu, jadi kontribusinya dari Ali At-Tabari yaitu dengan karyanya Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan yang menjadi peletak dasar ilmu kesehatan anak-anak dan juga bidang pertumbuhan anak, dan kitab tafsirnya yang berjudul Jami Al-Bayan fi Sahih Al-Quran. Oke,
Masya Allah, benar sekali. Silakan duduk kembali. Dan selanjutnya, lihat. Iya. Kontribusi Al-Biruni yaitu meletakkan dasar metode ilmiah modern yang meliputi bidang matematika, astronomi, geografi, geologi, kimia, dan sejarah. Kitabnya yaitu Al-Ulum Al-Masudi Bil Al-Hay wa Al-Mujib. Benar sekali, silakan duduk kembali. Selanjutnya Giva. Terakhir, Faiza. Silakan. Jadi kontribusinya ialah dengan kitab Al-Muqabbalah. Karyanya dijadikan buku teks matematika utama di Universitas Eropa yang menerapkan ilmu aljabar ke Eropa. Baik, bagus sekali, Masya Allah. Baik, Masya Allah, ternyata sudah banyak yang mengetahui mengenai para ilmuwan muslim dan bagaimana kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan peradaban. Nah, Ibu ini bertanya kembali, dari sekian banyak ilmu yang telah kita pelajari hari ini, siapa yang paling menginspirasi bagi kalian? Saya, Bu. Oke. Kalau saya paling menginspirasi itu yaitu Ibnu Sina. Kenapa? Karena saya suka dalam bidang kesehatan. Saya suka obat-obatan dan juga pengetahuan kesehatan dan lain-lainnya. Masya Allah. Berikan tepuk tangan semua anak-anak. Jadi, hari ini kan kita sudah belajar mengenai ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah dan kontribusi mereka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban. Sekarang, apakah ada yang dapat menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Saya silakan, Sandy. Oke, jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya masa dinasti Abbasiyah itu merupakan masa ataupun era keemasan bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ibu kotanya itu adalah kota Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan karena ada Bait Al-Hikmah atau perpustakaan terbesar di sana. Dan di era Abbasiyah ini juga melahirkan ilmuwan-ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar bagi peradaban modern seperti yang sudah kita pelajari tadi. Masya Allah, berikan tepuk tangannya anak-anak. Keunggulan yang diraih oleh dinasti Abbasiyah selama masa keemasannya itu berkontribusi yang sangat besar dalam berbagai hal, baik untuk perkembangan peradaban Islam sendiri maupun untuk peradaban dunia. Ilmu pengetahuan berkembang sangat besar dan melahirkan banyak ilmuwan muslim yang hebat. Kontribusi ini tidak hanya memajukan ilmu pengetahuan pada masanya, akan tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan. Warisan dinasti Abbasiyah itu tetap hidup dalam pengetahuan dan budaya Islam hingga sampai saat ini. Ibu harap kisah para ilmuwan muslim ini dapat menginspirasi kalian untuk terus belajar dan mengembangkan potensi diri. Jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu dan memberikan yang terbaik. Kita bisa meneladani semangat belajar, kerja keras, dan keinginan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dari para ilmuwan yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa.
Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, depan kita adalah melaksanakan Bismillahirrahmanirrahim.